Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abu Bakar atau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Al-Adeni bin Abdullah Al-Idrus. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dilahirkan pada awal abad ke-9 Hijriah atau tepatnya pada tahun 851 Hijriah. Bertepatan dengan 1432 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa kelahirannya adalah pada 852 Hijriah. Adapun kota tempat dilahirkannya Imam Al-Adeni adalah kota Tarim, salah satu pusat keagamaan di Provinsi Hadramaut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau tumbuh dalam naungan dan perhatian dari ayahandanya Imam Abdullah Al-Idrus, serta pamannya Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran dan Syekh Al-Wali Sa'ad bin Ali Madishij. Ketiga imam inilah yang berperan penting dalam membangun jati diri Imam Al-Adeni. Maka suatu hal yang wajar kalau dalam usia yang masih belia, Imam Al-Adeni sudah hafal Al-Quran. Bahkan lebih dari itu beliau diberi futuh oleh Allah dalam memahami isi dan kandungan Al-Quran. Dikisahkan bahwa ayahandanya berpesan kepada guru ngaji yang mengajar dia membaca Al-Quran, agar bersikap lembut dan jangan membentaknya, apalagi sampai memberikan hukuman kepadanya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dan hal yang menakjubkan dalam perlakuan Imam Abdullah Al-Idrus terhadap putranya, adalah beliau selalu membawa serta Imam Al-Adeni dalam halaqah Quran. Dan ketika tiba gilirannya untuk membaca maka dibiarkannya membaca sendiri tanpa ada yang menegur, ataupun menyalahkannya walaupun keliru ataupun salah. Dan terkadang ketika dia membaca sengaja membaca dengan salah untuk meyakinkan, ataupun pindah dari satu surat ke surat yang lainnya ketika ada ayat yang serupa, tetapi tetap didiamkan tidak dibetulkan oleh ayahnya ataupun para peserta halaqah lainnya sehingga dengan sendirinya Imam Al-Adeni mengulangi bacaannya yang keliru dan membetulkannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada usia yang masih belia itu beliau sudah diarahkan oleh ayahandanya untuk mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dari ilmu bahasa Arab, hadis, tafsir, fikih dan sebagiannya. Selain itu ayahandanya selalu mendorongnya agar rajin mutolaah dan murojaah sehingga dengan dorongan dari ayahandanya tersebut, Imam Al-Adeni menjadi hobi membaca dan mutolaah kitab-kitab yang memenuhi perpustakaan pribadi ayahnya. Namun bukan berarti beliau bebas membaca semua kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Karena ayahandanya selalu memantau apa saja yang beliau baca. Tentang hal itu Imam Al-Adeni mengungkapkan, "Seingatku ayah tidak pernah membentak atau memukulku. Kecuali satu kali ketika beliau melihat aku memegang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, karangan Ibnu Arabi. Beliau sangat marah dan dari detik itu aku tidak pernah lagi memegang kitab tersebut." Beliau juga berkata, "Ayah melarangku untuk membaca kitab Al-Futuhat dan Al-Fusul keduanya karangan Ibnu Arabi. Tetapi di samping itu ayah juga menyuruhku untuk berbaik sangka atas isi kitab tersebut." Dan tentang isi kitab tersebut beliau berkata bahwa kitab-kitab tersebut mengandung hal-hal yang tidak difahami oleh orang-orang yang masih rendah. Kitab-kitab tersebut hanya untuk dibaca oleh kalangan yang sudah tinggi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, semenjak dilahirkan tinggal di kota kelahirannya Tarim Hadramaut. Dan selama 38 tahun beliau tidak keluar dari Hadramaut. Namun setelah ayahnya wafat beliau mulai mengadakan perjalanan ke kota Syihir.
meneruskan jejak ayahnya ziarah Syekh Sa'ad bin Ali Az-Zafari Asy-Syihri. Selain ziarah ke Syihir Imam Abu Bakar dalam rangka meneruskan jejak ayahnya, beliau juga ziarah ke Doan dan Gidun tempat makomnya Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Selain itu beliau juga dengan rutin melakukan ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Imam Abu Bakar Al-Adeni sejak kecil sudah membiasakan dan menghiasi diri dengan kebiasaan dan sifat-sifat terpuji. Maka bukan suatu hal yang aneh kalau beliau mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya. Sejak kecil beliau membagi waktunya antara perbuatan taat kepada Allah, mencari dan hikmah kepada ilmu, menyebarkan dakwah Islamiyah, berkumpul dengan orang-orang solih, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid, serta membantu kedua orang tuanya. Dan tidak ada waktu kosong kecuali beliau gunakan untuk mutolaah kitab. Adapun perilakunya terhadap orang lain, beliau sangat penyayang terhadap orang-orang awam terutama mereka yang sering datang menghadiri majelisnya, dan memperlakukan mereka dengan sopan dan halus serta selalu mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tentang hal itu beliau berkata, "Sesungguhnya aku merasa lega ketika melihat seseorang yang diberi hidayah oleh Allah untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan dosa-dosa besar. Dan sebaliknya yang membuatku resah dan aku berusaha semampuku untuk meluruskan mereka yang terjebak dalam lautan dan dosa dan perangkap setan." Oleh karena itu setelah beliau menetap di kota Aden, lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setiap malamnya beliau mengumpulkan para pengikutnya terutama mereka yang diketahui setelah pulang dari majelisnya biasa melakukan maksiat. Maka dengan sengaja beliau menahan mereka semalaman untuk berzikir bersama, dan membaca Al-Quran hingga menjelang waktu subuh. Setelah selesai berjamaah salat subuh barulah mereka diizinkan pulang. Setelah sebelumnya masing-masing diberikan upah sesuai upah kerja mereka selama sehari. Hal tersebut beliau lakukan terhadap pengikutnya supaya mereka terbiasa menjalankan taat dan jauh dari kemaksiatan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara sifat Imam Abu Bakar Al-Adeni, adalah beliau selalu berlemah lembut dan penyayang terhadap orang muslim yang sedang bersedih hati. Beliau selalu berusaha menghibur dan tidak pernah menakut-nakuti mereka, dan memberikan mereka pengharapan agar tidak putus asa, karena beliau tahu bahwa rahmat Allah sangat luas. Imam Abu Bakar juga memiliki semua sifat terpuji seperti sifat malu, menjaga harga diri dan zuhud terhadap dunia serta selalu berpegang teguh terhadap Quran dan hadis, dan memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengikut jejak beliau dalam hal itu. Beliau juga sangat menjauhi dari pembicaraan yang tidak berfaedah seperti pembicaraan tentang pertentangan antara sahabat Nabi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau juga memiliki hati yang sangat lembut, hingga beliau sering sekali menangis ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ancaman dan siksaan. Sebaliknya beliau terlihat ceria dan senang ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang janji-janji pahala. Beliau heran jika melihat orang yang tidak terpengaruh oleh ayat-ayat ancaman dan siksaan dan berkata, ketika hati seseorang telah dikuasai oleh hawa nafsu maka ancaman-ancaman tersebut akan menjadikan dia semakin menjauh. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara karomah Al-Habib Abu Bakar Al-Adeni yang paling terkenal dan fenomenal ialah, pada saat beliau pertama kali memasuki kota Aden, di sana beliau dicegat oleh penjaga gerbang kota Aden. Kata penjaga gerbang, kota Aden adalah kotanya para wali yang bertabur karomah. Kalau Anda hendak masuk perlihatkanlah karomahmu. Pada saat itu juga beliau langsung mengangkat kedua tangan beliau dan berkata, "Ya Allah, hamba adalah Abu Bakar bin Abdullah. Hamba memohon kepadamu turunkanlah hujan air susu sekarang ini juga." Setelah beliau bermunajat tak lama langsung turun hujan air susu dengan derasnya. Karena itulah beliau diberi gelar Al-Habib Abu Bakar Al-Adeni, dan menjadi satu-satunya orang yang bergelar Al-Adeni. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar,
bahwa Al-Habib Abu Bakar Al-Adeni menghabiskan masa hidupnya dalam pengabdian kepada Sang Pencipta, menegakkan ilmu serta dakwah kepada Allah, dan mengajak umat manusia kepada kebaikan dan mengamalkannya. Hingga akhirnya Allah memberinya sakit beberapa hari untuk kemudian meninggal pada malam Selasa tanggal 14 Syawal tahun 914 Hijriah. Dalam usianya yang ke-63 tahun. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.